Halo guys, posisi sekarang saya sedang berada di Shenyang Imperial Palace. Nah, di Shenyang Imperial Palace ini adalah terdiri atas 3 bagian, yaitu di West Side Imperial Palace dan Central Imperial Palace dan the East Side Imperial Palace. Nah, perjalanan kita kali ini akan mengunjungi yang di bagian sentral dan di bagian east. Karena di bagian west ini sebenarnya adalah bangunan yang terbaru gitu ya. Nah, ini adalah Wugong Ahui. Nah, ini adalah pagar khas Cina. Nah, sekarang kita akan memasuki bagian courtyard. Nah, ini adalah di bagian courtyard atau yang disebut dengan Imperial Courtyard. Imperial Courtyard ini adalah halaman pertama dari Shenyang Imperial Palace, gitu ya. Jadi di bagian pertama dan termasuk di bagian sentral. Nah, itu ada Daxing Gate. Daxing Gate ini adalah pintu masuk utama, itu ya. Daxing Gate. Itu jadi habis kita melalui Wugong itu ke Daxing Gate. Nah, kemudian kita sekarang sedang mau menuju ke Chongsheng Hall. Nah, Chongsheng Hall ini fungsinya untuk apa? Chongsheng Hall ini adalah tempat di mana kaisar, seperti ini ya. Ini adalah tempat duduknya kaisar. Dan kaisar ini akan mengumpulkan dari para perdana menteri atau para menteri-menterinya untuk dimintai diskusi dalam pengambilan keputusan penting. Dan kita tidak boleh memasukinya karena tempat ini disakralkan gitu ya. Jadi tidak boleh sembarangan orang masuk, sehingga kita hanya bisa lihat di luarnya saja. Nah, di sekelilingnya ini ada Feilong Pavilion gitu ya. Nah, ini tempat tinggal daripada para menteri-menterinya, seperti itu. Nah, ini kita memasuki dari sisi kanan ya. Jadi tempat masuk untuk ke courtyard yang kedua itu bisa melalui sisi kiri dan sisi kanan. Nah, kebetulan kita sedang melalui daripada sisi kanannya seperti ini. Oh, pintunya dicat merah seperti ini ya. Nah, di bagian depan itu bukan yang ini ya, yang itu jualan es krim kelihatannya. Nah, yang ini adalah Feng Huang Pavilion. Feng Huang itu Phoenix. Nah, Phoenix ini adalah melambangkan tempat tinggal permaisuri, gitu ya. Tempat tinggal permaisuri terdiri atas 3 tingkat, dan itu anak tangganya kalau nggak salah jumlahnya 24 anak tangga, dan terletak di belakang persis daripada Chongsheng Hall yang tadi kita lihat, gitu ya. Jadi persis sekali di belakang daripada Chongsheng Hall. Nah, tempat tinggal daripada permaisuri ini enak ya. Kalau tempat tinggal yang tingkat 3 itu kalau musim panas atau musim semi itu bisa lihat sunset gitu ya. Jadi sangat indah sekali. Jadi ini adalah di bagian courtyard yang kedua. Nah, ini kita lagi memasuki daripada Phoenix ya. Setelah Phoenix ini ada mini palace ya, kayak Guangzhou Palace. Kemudian yang di tengah itu, nah ini ada Xingning Palace atau Xingning Hall ya. Terus ada Linxi Palace. Jadi ada banyak bangunan kecil-kecil untuk para administrasi. Nah, yang menarik ini ya, ini adalah namanya Divine Pole. Divine Pole itu adalah suatu tongkat di mana ujungnya itu adalah sebuah mangkok yang diisi butiran-butiran makanan burung. Sehingga nanti burung-burung itu akan makan di sana, melambangkan hubungan antara langit dan raja. Nah, itu artinya daripada divine. Nah, divine apa namanya? Divine Pole. Nah, ini saya sedang jalan gitu ya. Kan di belakang itu ada Phoenix ya, Feng Huang Palace. Nah, sekarang saya memasuki di belakangnya Feng Huang ini ya. Ini masuk salah satu palace-nya yang ada 5 tadi. Itu adalah Xingning. Katanya yang paling terkenal itu adalah Xingning. Nah, di dalamnya Xingning Palace ini kurang lebih ada hall semacam seperti ini. Dan itu ada Dewa Guan Yu. Ada altar pemujaan terhadap Dewa Guan Yu. Seperti itu. Kemudian di sisi kiri kanannya ini ada seperti kayak tempat duduk gitu ya. Nah, tempat duduk
Huangti, raja gitu ya, untuk mengundang para menterinya untuk diajak berdiskusi. Rupa-rupanya ini juga adalah hall yang digunakan untuk tempat pengambilan keputusan ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi kita juga ada pagar pembatasnya ya, tidak boleh sembarangan aja duduk atau pegang-pegang mejanya. Kemungkinan besar ya itu meja aslinya dan dianggap sakral gitu ya. Nah, by the way ya, bagian sentral ini, central part ini dibangun oleh raja yang namanya Huang Taji ya, Huang Taji gitu ya, no? Anak daripada Nur Haji. Nur Haji ini adalah raja daripada dinasti Qing yang pertama gitu ya. Oke, sekarang kita lagi turun. Nah, kalau tadi ke Feng Huang Phoenix itu kan naik atas. Masih ingat ya yang 24 anak tangga ya. Nah, sekarang kita sedang menuruni daripada anak tangga dan menuju ke East Part. Nah, East Part atau bagian timur dari Shenyang Imperial Palace ini adalah sebenarnya yang mula-mula sekali dibangun oleh kaisar yang tadi namanya Nur Haji itu di tahun 1625. Dan semua istana Shenyang ini diselesaikan tahun 1636 oleh Huang Taji, yaitu anak daripada Nur Haji itu ya. Jadi sebenarnya secara urut-urutan kronologis itu yang dibangun pertama itu bagian timur oleh Nur Haji. Kemudian di bagian tengah yang ada Phoenix, ada Feng Huang tadi, itu dibangun oleh Huang Taji. Sedangkan yang di bagian barat itu dibangun oleh raja-raja terakhir, mungkin sekitar tahun 1900-an. Karena dinasti Qing ini atau dinasti yang kita kenal Manchuria itu selesai tahun 1912. Nah, ini di East Part ini ada yang namanya Daeseng Hall. Nah, ini ada di bagian belakang daripada Daeseng Hall ya. Ini kayak Imlekan sungguhan ya. Suasana ini sama merah-merah kayak gini ya. Jadi kalau foto di sini nih mantap jiwa nih ya. Nah, salah satu contohnya kayak gini. Ini foto suasana Imlek di Shenyang Imperial Palace. Mantap ini ya. Jadi ini sudah memasuki area East Part atau sisi timur daripada kerajaan Shenyang ya, Shenyang Imperial Palace. Seperti itu. Nah, area ini lebih dikenal dengan namanya Daeseng Hall area. Nah, tapi ya kalau depan yang Anda lihat itu toiletnya. Jadi toiletnya itu dikasih curtain yang tebel-tebel sekali. Karena kalau nggak dikasih curtain, itu nanti yang di dalam itu kedinginan, gitu ya. Nah, Daeseng Hall ini sebenarnya digunakan untuk pusat pemerintahan ya. Namanya Daeseng Hall itu artinya aula pemerintahan agung. Jadi ini salah satu bangunan yang paling penting di Mukden Palace atau di Shenyang Imperial Palace. Jadi bangunan ini berfungsi untuk pusat-pusat daripada kegiatan politik. Nah, itu es krim itu ya. Es krimnya ini sangat mantap ini bentuk-bentuknya ya. Itu juga ada harganya, ada 15 yuan, berarti 30 ribuan. Ada yang 15 atau 18 ya tadi ya. Nah, itu. Ini yang penjualnya aja ditutupi pakai plastik itu ya. Kedinginan itu yang penjualnya itu. Nah, di Daeseng Hall di bagian sisi timur ini juga digunakan sebagai tempat penobatan atau upacara kekaisaran. Jadi juga fungsi yang berikutnya juga bisa dilakukan untuk pengambilan keputusan strategis. Dan di area-area Daeseng Hall seperti ini, ya. Nah, itu yang tadi berdiri saya merah-merah itu seperti itu ya. Nah, ini daerah-daerah sisi timur ini kondisinya seperti itu. Dan sisi timur ini kalau nggak salah ada 10 pavilion kecil-kecil merah-merah seperti ini yang sekarang difungsikan itu sebagai museum. Jadi ada tempat peninggalan-peninggalan benda-benda bersejarah pada zaman dinasti Qing. Nah, ini kayak ini ya,
worshipping ancestor for military marriage. Halo guys, ini adalah di Shenyang Imperial Palace ya. Tadi sudah keliling-keliling, lihat-lihat, karena tempatnya ini memang luas sekali dan banyak sekali tour guide lokal. Terus banyak juga tadi orang-orang yang semacam kayak foto pre-wedding gitu ya. Jadi pakai baju dinasti Qing, orang-orang Manchu, kemudian foto bersama seperti itu ya. Jadi kebanyakan seperti itu. Jadi mantap-mantap sekali ini. Tapi kalau mengunjungi tempat ini mesti harus ada tour guide-nya ya. Karena kalau nggak ada tour guide-nya nanti bisa sasar ya. Nah, kayak ini ya di belakang saya nih ya, coba lihat ya. Tuh. Ya benar ya. Ya kayak gini nih, modelnya kayak gini nih ya. Nah, tour guide-nya tuh biasanya kayak gini loh. Nah ini ya, yang baju merah itu ya. Baju merah ini ya. Ya. Biasanya mereka menggunakan baju merah itu ya. Wah, mantap sekali. Oke. Shenyang Imperial Palace ini sebenarnya adalah istana pusat pemerintahan Cina sebelum tahun 1644 ibu kota dipindahkan ke Beijing. Jadi sebelum adanya Forbidden City itu ada istana Shenyang ini, atau yang dikenal sebagai Mukden Palace. Dan kalau Anda lihat di area sini, ini area yang menuju jalan keluar ya. Jadi kita sudah selesai mengunjungi daripada Shenyang Imperial Palace, berikut dengan cerita-ceritanya seperti tadi ya. Dan di sekitar area sini di bagian depan itu banyak dijual toko-toko yang menjual souvenir-souvenir seperti kayak topi, kayak tempelan kulkas gitu ya. Nah ini banyak toko-toko yang di sini dan semuanya itu bernuansa dan bercorakan merah gitu ya. Karena Shenyang Imperial Palace atau Mukden Palace ini identik dengan warna merah. Dan kalau Anda lihat itu banyak sekali orang-orang China yang berpakaian tradisional untuk foto ya, untuk foto. Jadi berfoto di area Shenyang Imperial Palace ini, apalagi memakai baju tradisional Cina ya. Nah itu sangat cantik dan mereka pasti ini. Nah ini kayak di sebelah itu ya, ada banyak orang yang berpakaian tradisional Cina. Jadi setelah ini ya saudara-saudara sekalian, kita akan mengunjungi atau pindah kota lagi gitu ya. Kan habis dari Shenyang kita mau menuju ke yang namanya Jilin gitu ya. Kita akan ke namanya Jilin. Jadi itu satu kota sebelum ke Harbin. Nah, situasinya kayak gini. Ini tunggu bis di tengah jalan, modelnya kayak gini ya. Jadi kita naik bisnya ini, nunggu bisnya itu di tengah jalan. Nah singkat cerita, kita sudah memasuki bis ya. Dan pemandangan perjalanan dari Shenyang ke Jilin ini kurang lebih modelnya kayak gini. Jadi perjalanan lumayan jauh ya, sekitar mungkin 4 jaman ya, sekitar kurang lebih seperti itu. Sesampai kita di Jilin, itu kita langsung makan malam, dan makan malamnya itu ala hotpot. Nah, hotpot yang menarik di sini kita masing-masing diberi individual bowl ya. Jadi mangkok masing-masing sehingga tidak campur satu dengan yang lain ya ketika merebusnya ya. Jadi ini sistemnya sudah lebih baik
daripada mangkok yang bersama-sama dicelupkan seperti itu ya.